Halo sahabat kicau, masih bersama saya Erik Sadewa dalam liputan dunia kicau. Nah, masih dalam social distancing ya, dalam wabah corona ini. Nah, BTW kan di rumah. Nah, saya ada artikel nih tentang burung. Oh iya, udah, untuk dalam wabah corona ini kita jangan saling menyalahkan ya, saling menyalahkan. Ada kontroversi kan yang tetap diam di rumah, yang masih ada di jalan, jangan mencaci maki atau saling menyalahkan lah. Kita harus saling mendoakan ya. Saya nggak akan ngebahas itu, atau oh saya kok tidak peduli ya, bukan tidak peduli sih, maksudnya udahlah, kita ngebahas yang lain lagi, untuk hiburan lah ini ya, untuk hiburan. Nah, saya ada artikel tentang, ada yang tahu nggak sejak kapan kontes burung di Indonesia diberadakan, sejak tahun kapan gitu? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, tulis di kolom komentar. Tapi jangan ada yang tahu, biar saya terlihat pintar gitu ya. Mereka tinggali pintar gitu maksudnya. Jadi saya juga nggak tahu, awalnya mah nggak tahu sebelum saya membaca artikel ini ya. Nah, yang herannya artikel ini, ya orang yang menemukan adalah udah lain horor ya. Yang menemukan ini adalah ilmuwan dari Oxford, Inggris, yang namanya Dr. Paul Jepson. Ya, seorang ilmuwan ini ada artikelnya. Dr. Paul Jepson ini dia menulis artikelnya. Kalau penasaran fotonya ini nih. Ya, itu fotonya. Dalam artikel berjudul Orange-Headed Thrush Juteria citrina and the Avian X Factor. Paul Jepson dengan fasih menyebut penggemar burung kicauan di Indonesia sebagai kicau mania. Berarti kicau mania ini, julukan kicau mania ini udah dari dulu ya, dari turun-temurun dari kakek kita atau buyut kita lah, uyut kita. Dia menulis gini di artikelnya ya, saya sedikit ngerti lah ya bahasa Inggris mah ya. Dia menulis gini di dalam artikelnya: "This is the war of kicau mania, a way of enjoying bird which different from the Western focus and bird finding and identification, scarcity and counting." Di sini ada perbedaan antara pemahaman orang Western, orang Barat, sama orang Indonesia khususnya ya, karena dia menulis artikel ini, dia meneliti di Indonesia kan ini. Ya, Asianya tepatnya di Indonesia. Menurut Jepson, kicau mania Western, kicau mania Barat, orang-orang Barat itu hanya fokus ke pencarian dan identifikasi burung, menentukan apakah ini burung langka atau tidak, lalu menghitung populasinya. Jadi orang Barat mah emang begina meneliti, gitunya beda aja. Orang Indonesia dijadiin hiburan gitu. Segala diteliti oleh orang Barat mah gitu. Sedangkan orang Indonesia sendiri, perbedaannya, orang Indonesia justru memperhatikan estetika lagu yang dikeluarkan burung, bentuk atau postur tubuhnya. Maksud postur tubuh itu katurangan, menurunkan dalam lomba burung untuk dinilai juri atau dijadikan burung penyanyi di rumah. Dijadikan burung penyanyi di rumah itu ya kayak kakek saya lah dulu ya, kayak engkong saya dulu ya. Saya ketularan engkong saya sih sebenarnya, suka sama kicau ini, suka sama burung gitu maksudnya. Jadi penyanyi di rumah itu untuk menghibur diri lah ya. Orang dulu mah untuk menghibur diri di rumah aja sebelum ada kontes gitu ya. Sebelum ada kontes menghibur diri ya, dia teh dicarekan ku pamajikan, isuk-isuk ngadengekeun kicauan manuk bari sarungna merosot baheula mah ya. Gitu. Sejak kapan sih? Sejak 1975
antara 1975 1976 lah, pertengahan 1976. Nah, apa sih yang dikontesin pertama itu? Dikontesin pertama adalah perkutut yaitu ya. Ya, perkutut. Nah, perkutut sendiri sejak ratusan tahun lalu burung yang populer di Indonesia ini, terutama dalam masyarakat Jawa ya. Dalam masyarakat Jawa adalah ada filosofinya. Filosofinya adalah gini. Ada filosofinya garwa, wisma, turangga, curiga, dan kukila. Garwa artinya istri. Nah, seorang laki harus punya istri ya. Nah, mun can kawin, buru kawin ya, nunggu kawin ya ulah cerai gitu maksudnya. Dan wisma berarti rumah. Nah, wisma sendiri berarti rumah. Turangga berarti kuda. Berarti di sini konotasinya bisa diartikan kendaraan ya. Ya kereta kencana lah dulunya, kuda yang sebelum dulu ada motor. Nah, sekarang dalam pergeseran zaman, perkembangan zaman itu ada mobil, sepeda motor, sepeda, otopet, gitu lahnya, dan lain-lain gitu. Dan dari turangga tadi ada curiga. Curiga itu adalah senjata ya, pekerjaan atau penghasilan lah. Kalau curiga senjata sendiri itu dulu misalkan keris gitu, pedang, tombak gitu. Sekarang berkembang lagi guns atau pistol gitunya. Nah, udah curiga, di sini ada kukila. Nah, kukila berarti burung. Di masa lalu pekertian kukila didominasi oleh perkutut. Nah, dalam pergeseran zaman dulu, kicau burung itu bukan perkutut aja, artinya ada hewan-hewan kicau lain lah. Untuk perkutut sendiri saya dulu pernah waktu kecil itu pernah ikut ngerawat sama ini maaf ya suara hujan, ikut ngerawat burung ini sampai sekarang akhirnya suka ya. Engkong saya ini, nah perkutut ini dalam jarak, kalau sedang bunyi dalam jarak 1 kilo itu kedengarnya kadenge gitu, misalnya anjing jauh kadenge. nggak tahu waktu dulu belum sebising sekarang gitunya, belum sebising. Ada motor sekarang kan, banyak motornya, motor kreditan itu maksudnya lain didinya wae gitu, nong kredit orang ge sok ngeredit gitu. Ya banyak motor, terus banyak mobil juga, makin maju gitu ya, jadi makin tambah bising gitu populasi polusi suara gitu. Kalau dulu kan nggak seberapa, jadi mungkin agak sunyi terdengar 1 kilo gitu maksudnya kalau sedang bunyi. Meski mulai banyak orang memelihara cucak rowo, sesungguhnya burung hewan ini tidak pernah dilombakan sebagaimana perkutut. Dan ada juga cucak rowo kan dulu, tapi cucak rowo ini sebenarnya bukan nggak mau pernah ada dilombakan, cuman maksudnya di sini nih sih bahasa Inggrisnya, jadi bahasa Sundana teh angin-anginan gitu ya, angin-anginan. Kadang ada kontestan, kadang enggak, kadang ada, kadang enggak gitu. Jadi nggak sekonsisten perkutut maksudnya gitu di tahun 75. Jadi awal mulanya ada kontes burung ini adalah perkutut gitu. Jepsen sendiri tidak menyebutkan spesifikasi tempatnya di mana, Jakarta, Jogja, Semarang, Surabaya atau di mana gitu, tidak disebutkan. Tapi ada yang bilang di sini pertengahan 76 itu di Jakarta katanya, di Pramuka ya gitu katanya. Nah, setelah perkutut udah mulai rame, nah disusulah di situ ada wambi, nah ada poksai. Nah, wambi sendiri Garrula conorus, poksai Garrula chinensis, dan pekin atau robin, ada robin juga, Leotric lutea. Nah di situ disebutin ini hadiahnya sangat wah ya, sangat mewah katanya waktu perlombaan dulu.
Wah, di hadiahnya sangat wah, tapi tidak disebutin juga di sini hadiahnya berapa, hadiahnya berupa apa, berupa uang atau berupa apa. Mungkin itu yang menyelenggarakan, mungkin ya yang menyelenggarakan adalah tokoh-tokoh masyarakat setempat. Ini soalnya disebutnya hadiahnya sangat fantastis sih dan luar biasa katanya. Oh iya, nominal, disebutnya nominal, berarti tapi nggak disebut nominalnya berapa, cuman berarti berbentuk uang gitu. Nah, di sini mulailah Anis Kembang menyusul, terus Anis Merah. Nah, Anis Merah di waktu 90, kalau ini mah saya tahu tahun 90-an, Anis Merah itu belum ada kelas, masih dalam campuran lokal atau campuran, masih dalam kelas campuran. Nggak tahu itu menilainya gimana waktu itu dalam kelas, saya belum pernah paham untuk penilaian waktu itu ya. Nah, di tahun 94 karena peminatnya ngebludak, tahun 94 Anis Merah akhirnya ada kelas tersendiri Anis Merah. Jadi mulailah di situ dinilai dengan teler, ngawipernya, ya itulah gitu. Karena Anis Merah saya kurang paham. Nah, mampu menandingi Anis Kembang, yang berarti Anis Kembang dulu yang populer sebelum Anis Merah gitu. Nah, ya di sini kan di samping ada Anis Merah, Anis Kembang, di situ ada dulunya sebelum itu ada juga Wambi, Poksai yang tadi saya sebutin kan, Robin. Nah, di sini kan dulu ada wabah juga ini seperti ini. Dulu kan SARS. Ya, SARS itu sindrom sistem pernapasan akut, dan disusul lagi flu burung, dan yang memaksa pemerintah stop impor burung kayak Wambi, Poksai, Lovebird, Kenari, pokoknya impor lah ya. Nah, untungnya Kenari sama Lovebird ini udah dibudidaya, udah diternakan ya, udah di breeding di Indonesia, udah berhasil, banyak yang berhasil, kecuali untuk Poksai, Wambi, Robin sendiri gitu. Nggak kelihatan banyak sekarang gitu ya. Gitu. Kan dulu wabahnya itu kan sekitar tahun 2000. Nah, lomba burung pun akhirnya merosot kan, Wambi, Poksai, yang akhirnya adalah di situ Jalak Suren, Murai, Kacer, mulai rame, Kenari, Lovebird. Nah, sampai sekarang kan Lovebird. Nah, penjualan di tahun 2000 tuh penjualan burung emang sangat fantastis ya. Harganya untuk Anis sangat fantastis. Nah, kesini kan ada Lovebird, ada banyak lagi gitu. Nah, di sini juga dituliskan si Paul Jepson juga sangat mengagumi antusias kicauania di Indonesia. Hobi burung kicauan, kata dia, membawa dampak sosial ekonomi positif di berbagai kota Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Ya, berbagai daerah ya membawa dampak ekonomi. Membawa dampak ekonomi positifnya. Uang sebesar itu berputar ke sana kemari gitu. Bahkan dalam survei burung Indonesia tahun 2006, hobi burung kicauan memiliki kontribusi minimal 754 miliar per tahun hanya di 6 kota yang tercatat, hanya 6 kota ya, belum kota-kota lain. 6 kota itu termasuk Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, Surabaya, Denpasar. Ekonomi daerah kan meningkat dari perkicauan ini, itu dari breeding, dari penjualan pakan dan lain-lainnya, kebetulan kayak kurung atau kandang ya gitu. Terus yang lain-lain lah ya, kayak pembudidayaan kroto, jangkrik, ulet Hongkong, ulet kandang, ulet bambu, dan gitulah. Bukan itu juga, dia menuliskan gini, Expression of Freedom. Jadi bukan hanya itu, Paul Jepson menuliskan hobi burung kicauan terbukti juga dapat menyatukan warga Indonesia, baik pemersatu bangsa dengan kelas sosial dan etnis yang berbeda. Maksudnya udah yang tadinya tidak
mengolok-olok suku ini ya, maaf bukan ini ya, mengolok-olok suku ini, etnis ini gitu. Tapi ketika dalam kontes, ketika dalam perlombaan itu jadi saling saling tukar pikiran. Jadi orang saling tukar pikiran tentang perawatan burungnya gimana, kok bisa sampai kayak gini, tentang perawatan burung, kok burung saya macet ya, ya burung saya kok macet bertahun-tahun. Enggak gitu. Jadi emang gitu, ini adalah positifnya pemersatu bangsa gitu. Di situ kan tadi Paul Jepsen kan menulis positifnya. Nah, di sini Paul Jepsen juga mengkritik pada akhirnya mengkritik Paul Jepsen Kicau Mania di Indonesia gitu. Memberikan kritik mengenai kekurangan Kicau Mania Indonesia, yaitu kurang menghargai aspek penangkaran. Akibatnya banyak spesies burung yang populasinya merosot tajam. Jadi ngeunah ke lapang, maksudnya enak terus fokus ke lapang, fokus kontes, lupa untuk breeding, tidak memperbanyak populasi ya. Akhirnya lah di situ kritikan Jepsen ini pada saat itu didengarkan, katanya mulailah ada yang breeding murai batu, kacil, jalak sure. Nah, bagus juga sih, maksud saya ada yang mengkritik seperti itu. Jadi populasinya tidak punah gitu ya, tidak diberhentikan juga oleh pemerintah pada akhirnya kan. Untuk sejak kapan kontes burung awalnya dimulai 1975 atau pertengahan 1976 gitu ya, itu masuk akal karena 3 tahun berikutnya 1979 itu berdirinya PBI, Pelestari Burung Indonesia gitu ya, masuk akalnya di situ lah ya. Kenapa saya sendiri ya, mungkin seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan mungkin ada narasumber lah ya, mungkin ada narasumber. Dan saya juga kalau misalkan belum ada narasumber juga, saya akan coba, saya pengen ada yang pengen saya ngebahas apa lagi tentang liputan dunia kicau ini, tentang kicau ini, coba tulis di kolom komentar tentang burung apa, tentang pengalaman, tentang kondisi lapang sekarang, atau tentang apalah itu ya. Coba ditulis di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Salam kicau.